Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutorial untuk pengolahan data dari rekonsiliasi golongan batu bara. Data yang dibutuhkan itu yang telah diberikan oleh Pak Dedi, itu ada rekonsiliasi. Pahami dulu isinya. Jadi nanti kita akan mencari volume batu bara pada SIM A dan SIM B. Kemudian kita akan mencari dari data survei Stockpile ROM bulan April pada akhir bulan yang telah terambil, dan nanti akan komparasikan dengan data hasil aktualnya. Ini yang stok di Stockpile pada akhir April, dan ini Stockpile yang level batubara yang telah terambil, apakah ada selisih atau tidak. Di data yang digunakan itu yang pertama ada floor dari SIM A, kemudian roof dari SIM B, top pada SIM A atau roof A, dan floor B. Kemudian ada base, stockpile, dan inventory. Pertama dibuka dari jobaknya, kemudian dari hasil survei ini, kemudian kita buka dan di set as directory terlebih dahulu. Untuk harapannya nanti save yang kita mau simpan itu langsung ke sini. Yang pertama kita masukkan semua datanya dulu untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dengan cara diklik satu, kemudian di save dan di bawah. Ternyata yang di bagian sini adalah stok filenya, dan yang di sini adalah lapisan batubaranya. Yang di atas adalah SIM A dan yang di bawah adalah SIM B. Untuk mengetahui cadangan dari batubaranya, kita akan melakukan tahap satu persatu. Sebelumnya kita akan tahu dulu jaraknya berapa dari area penambangan dengan stockpile. Karena kita tidak punya data dari jalan, kita asumsikan saja jaraknya. Kita akan membuat new, dan kita berikan jalan. Pada jalan ini kita checklist dengan klik 2 kali, kemudian kita akan membuat new point and line, kemudian kita klik di sini, kemudian jalan sini, dan hasilnya adalah 617. Nanti keterangannya ada di sini, kurang lebih 617 meter. Setelah sudah, kemudian kita akan membuat satu persatu dari estimasi batubara yang ada. Kita akan membuat dari floor A terlebih dahulu. Kita matikan data yang tidak perlu dari floor A, kemudian kita hidupkan dari roof B, roof A. Nah, kita akan save format ini yang awalnya di XF, kemudian kita save dengan format STR, karena surpak ini pada dasarnya memiliki format STR untuk string. Dengan ini klik kanan, kita tekan dulu kedua kali, klik kanan, save layer, kemudian kita akan beri nama floor A. Oke. Nah, nanti kalau sudah dicek di sini, dia akan langsung ke-save dalam hasil survei floor A. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada roof A. Oke, setelah selesai kita masukkan layarnya dan kita masukkan ke roof A. Di sini setelah masuk, kemudian kita akan buat DTM. Bagaimana cara membuat DTM-nya? Kita angkat klik kanan, DTM layer, kemudian performance breakdown, biasanya kita matikan. Sudah terlihat yang semua. Nah, ini ada sedikit kesalahan dari datanya yang dari sananya. Kita bisa mengeditnya dengan menghapusnya di breakpoint ini. Kalau ini tidak ketemu, nanti diklik kanan, terus menu, toolbar,
di menu edit, nanti akan keluar ini, dan kita hapus saja default. Oke, setelah sudah, kita akan save file ini. Oke, dan yang kedua kita lakukan yang sama pada menu rootnya. Oke, setelah sudah, kita save sama. Data yang sekarang kita butuhkan adalah DTM dari root A dan DTM dari floor A, seperti ini. Kalau mau menampakkan perbedaannya, kita bisa memberikan warna. Kita beri saja floornya itu beri warna di display solid model color binding, kemudian di sini kita beri warna biru. Sini mulai kelihatan bagaimana dimana floornya dan bagaimana roofnya. Untuk menghitung cadangannya, untuk menghitung ke batu baranya itu berapa, itu kita bisa menu ke surface, kemudian volume, kemudian kita untuk net between. Nah, kita untuk numbernya kita menggunakan upper dan lower. Untuk first DTM nya kita menggunakan si floor dari DTM nya, kemudian second DTM nya kita menggunakan yang roofnya. Setelah ini selesai, ini tidak usah dicentang karena pada dasarnya ini prinsipnya sama kayak cut and fill, tapi nanti dia akan mengenerate sesuai dengan batasan boundary yang telah ada ini sebelumnya, warna-warna itu tadi. Kemudian kita gunakan damage parameter dan kita update. Kemudian kita beri nama volume sim A. Nah, ini sudah ketemu. Oh, ternyata volumenya adalah 14.017. Nah, ini karena minus, itu berarti kebalik. Nanti pada ini diisi top, ini diisi roof, dan ini diisi floornya. Dan hasilnya kan tidak minus. Ini. Berarti lakukan hal yang sama pada sim B. Kemudian untuk mengetahui nilai parameter yang ada di sini, gunakan stockpile base dan akhir bulan untuk menentukan volume stockpile. Itu berarti yang tertambang dari pit ini dianggap ke stockpile berapa kenyataannya, cuman nanti aktualnya di stockpile itu berapa. Nah, kita belum tahu nih yang terangkut berapa, tapi di laporan itu stockpile full inventory pada ROM-nya itu sebesar 11.000. Nah, kita akan mencari selisih dari situ. Di sini setelah tersedia data base stockpile-nya, ini data base stockpile-nya. Stockpile-nya itu base-nya dari awal, dan di sini dikasih keterangan base dari stockpile-nya kan awalnya 5.600. Gunakan survei awal di sini, survei awalnya. Survei awal kan sebesar ini, kemudian di akhir bulan besar ini aktualnya, cuman pas ditambahin kita belum tahu. Nah, di sini kita akan mencari berapa cadangan yang dicari. Kemudian kita masuk ke sini, kan kebetulan ini tuh nanti yang menjadi parameter untuk perhitungan adalah yang sim B. Nah, di sini sim B-nya belum tahu lah, nanti bisa diolah sendiri. Nah, kemudian untuk perhitungannya batubara yang terambil dari tambang menuju ke stockpile itu menggunakan metode cut and fill. Jadi nanti di surface, volume, kemudian cut and fill.
kemudian first DTM nya kita masukkan top dari DTM SIM B atau roof nya, kemudian second DTM nya itu menggunakan floor dari batu baranya, kemudian use boundary string nya itu menggunakan data yang tadi, yang inventory ini, inventory 0425, kemudian hasilnya nanti berupa segini untuk meter kubik yang dari tambang ke stockpile, apakah divalidasi itu ada perbedaan antara aktual data akhir April dengan yang tertambang, seperti itu.